Pembunuh cahaya. Part 15. Ingatan Leo melayang kepada kenangannya di masa lalu. Hampir 7 tahun yang lalu, ketika itu usianya baru 25 tahun, begitu juga dengan Leana. Leana adalah adik kembarnya, mereka bukan kembar identik, karena itulah mereka berbeda jenis kelamin, dan tidak begitu mirip. Tetapi mereka sama-sama menerima anugerah dari kelebihan fisik kedua orang tua mereka. Leo sangat tampan, dan Leana begitu cantiknya. Leo tentu saja sangat menyayangi adiknya, adiknya adalah satu-satunya di keluarganya yang sangat dia sayangi. Sedangkan kedua orang tuanya, bisa dikatakan bahwa hubungan kedua orang tuanya sudah hancur sejak lama. Mereka mempertahankan pernikahan hanya demi status di depan orang-orang. Ibunya sangat sibuk dengan berbagai macam urusannya sebagai istri seorang pejabat kaya. Ayahnya apalagi, lelaki itu memang selalu pulang ke rumah setiap hari. Tetapi hampir tidak pernah dekat dengan istri dan anak-anaknya, seperti ada pembatas yang menghalangi cintanya kepada anak-anaknya. Leo seorang lelaki dan dia tegar, dia sudah terbiasa menghadapi sikap ayahnya yang dingin dan kaku. Sejak kecil dia tidak pernah menerima kasih sayang ayahnya sedikit pun. Pernah Leo di waktu kecil ketika usianya baru 7 tahun, berlari gembira, menghampiri ayahnya yang sedang bercakap-cakap dengan rekan sesama pejabatnya. Ingin menunjukkan bahwa nilai rapornya bagus, ingin membanggakan diri kepada ayahnya. Tetapi yang terjadi kemudian sungguh menyakitkan bagi anak sekecil dirinya. Ayahnya mengusirnya pergi dengan kasar mengatakan bahwa Leo mengganggunya. Sejak saat itu Leo kecil menyadari bahwa tidak ada sedikit pun cinta dari ayahnya kepadanya. Sejak saat itu juga, Leo memutuskan tidak akan mengemis cinta dari ayahnya. Tetapi Leana berbeda, perempuan itu sangat memuja ayahnya. Sejak kecil dia selalu berusaha menarik perhatian ayahnya meskipun tanpa hasil. Sang ayah tidak pernah peduli kepadanya. Seberapa keras pun Leana mencoba, cinta seorang anak yang tidak berbalas ternyata menyakitkan bagi Leana. Dia kemudian menggunakan cara lain untuk menarik perhatian dan kasih sayang ayahnya. Leana melarikan diri ke dalam pergaulan yang merusak, penuh dengan kebebasan dan obat-obatan terlarang. Dari usaha coba-cobanya untuk mencari perhatian, Leana pada akhirnya terjerumus. Dia tidak bisa melepaskan diri dari obat-obatan. Sampai puncaknya Leana hamil dan bahkan tidak bisa menyebutkan siapa nama ayah dari anak yang dikandungnya. Dan bahkan setelah Leana seperti itu pun, sang ayah hanya mengangkat sebelah alis. Dia memberi setumpuk beban kepada Leana agar menggugurkan kandungannya. Menghina Leana yang tidak bisa menjaga diri, lalu sibuk kembali dengan kesibukan bisnis dan jabatannya. Lain dengan Leo, dia marah luar biasa kepada Leana, dia berteriak kepada Leana malam itu bahwa usaha Leana, apapun itu, untuk mencari perhatian sang ayah tidak akan membuahkan hasil. Ayahnya tidak mencintai mereka. Bahkan kalau mereka mati pun, mungkin ayahnya tidak akan peduli. Kata-kata Leo bagai bumerang, tanpa sadar kemarahannya karena emosi dan sedih melihat keadaan adiknya ditelan mentah-mentah oleh Leana. Leana sudah putus asa, hancur dan lelah. Dia kemudian berpikir bahwa satu-satunya cara agar sang ayah memperhatikan mereka adalah dengan kematian. Malam itu juga, Leana terjun dari balkon kamarnya, menghempaskan diri ke bawah, dalam kondisi hamil. Leo masih ingat malam itu, ketika dia sedang berjalan ke depan, kemudian tubuh Leana jatuh di hadapannya. Ayahnya sedang di kantor seperti biasa, dan ibunya sedang liburan ke luar negeri. Tubuh Leana jatuh di hadapannya, terbanting begitu saja dan berlumuran darah. Darah yang sangat banyak. Leo berlari, berteriak-teriak begitupun dengan semua pelayan,
meskipun semuanya sudah terlambat. Leana sudah sekarat di sana. Untunglah ambulans datang dengan cepat, mereka bisa menyelamatkan Leana, tetapi tidak dengan bayinya. Leana keguguran dan kehilangan anaknya. Dan benturan keras di kepalanya itu merusak otaknya, membuatnya kehilangan penglihatannya dan juga membuat kakinya lumpuh selamanya. Leana yang ceria, penuh senyum dan manja kepadanya telah tiada. Berganti dengan sosok tubuh adiknya yang kosong dan hampa, yang kadang mengamuk tanpa arah, dan kemudian menangis histeris tanpa diduga. Leo telah kehilangan adiknya, adik perempuan yang sangat disayanginya. Mereka telah bersama-sama dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirkan bersusulan untuk kemudian saling bergantung satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Semua itu dihancurkan oleh sikap ayahnya, yang tidak mempedulikan Leana. Leana mencintai dan memuja ayahnya, haus akan kasih sayangnya. Tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dan yang lebih menghancurkan bagi Leo, sang ayah bahkan tidak menunjukkan ekspresi dan rasa bersalah atas peristiwa yang menimpa Leana. Bahkan tidak ada simpati sedikit pun, padahal Leana adalah darah dagingnya, anaknya sendiri. Lalu suatu malam, ketika Leo membereskan barang-barang Leana, dia menemukan sebuah kotak yang disembunyikan di laci paling ujung miliknya. Leo membukanya dan tertegun. Itu foto-foto seorang perempuan muda yang cantik, yang tidak dikenalnya. Dan juga beberapa berkas tentang perempuan itu, alamat, dan keterangan sekolah perempuan itu. Leo menelusuri jejak itu diam-diam, mencari tahu keberadaan perempuan di foto itu. Dia kemudian menemukan bahwa Leana telah menyewa seorang penyelidik untuk memberinya foto-foto itu. Leo menemui penyelidik sewaan itu, meminta keterangan. Penyelidik itu kemudian menceritakan semua kepadanya.